Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman di seluruh Nusantara, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kaum nahdliyin nahdliyat. Saya punya video tentang sejarah orang Madura, ya, kebiasaan orang Madura, adat istiadat orang Madura, kemudian sikap-sikap, dan ada juga yang punya karakter keras. Nah, oleh karena itu saya menghimbau supaya para dai, terutama Islam garis keras kalau nyampe di Madura, jangan sampai menyulut api permusuhan, jangan sampai membakar emosi, ya, jangan mengompori. Kalau dakwah di Madura itu harus teduh, ya, harus dingin, harus halus, jangan membakar emosi. Karena sering terjadi dari abad ke abad, ya, sampai sekarang masih terjadi carok. Namun alhamdulillah dengan merebaknya pondok-pondok pesantren, kemudian banyak yang sudah menjadi santri, banyak pendidikan, banyak pondok pesantren, alhamdulillah. Namun masih ada ya wong namanya sikap. Dan sikap orang Madura itu memang seperti itu adanya. Tapi tidak semuanya orang Madura. Ada daerah-daerah tertentu di Madura. Selamat mengikuti untuk menjadi kita itu lebih kenal seperti apa sih Madura yang sesungguhnya. Selamat mengikuti. Masyarakat Madura merupakan suku bangsa yang tinggal dan menetap di Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Suku Madura merupakan salah satu suku dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 13,6 juta jiwa. Meskipun masyarakat Madura merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, namun mereka tidak bisa berbahasa Jawa dan mempunyai adat istiadat budaya yang berbeda dengan masyarakat Jawa. Perang Madura, seperti kelompok etnis Indonesia lainnya, terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Karena semangat migrasi dan tekanan ekonomi, masyarakat Madura dapat ditemukan di berbagai belahan negara. Tidak banyak suku bangsa di Indonesia yang memiliki semangat merantau. Suku bangsa Minangkabau, suku Batak, suku bangsa Jawa, khususnya suku Wonogiri dan Gunung Kidul, merupakan contoh suku lain yang mempunyai semangat merantau. Tekanan ekonomi dan kurangnya sumber daya alam umumnya menjadi alasan masyarakat dari berbagai etnis harus tinggal di luar kota. Mengapa Madura sangat dibenci? Kebencian terhadap kelompok etnis tertentu. Tentu saja SARA atau apalah itu bukan hal baru di Indonesia. Sebagai negara multikultural yang terdiri dari ratusan kelompok etnis berbeda, ketegangan terkait SARA kerap muncul. Kebencian dan prasangka negatif terhadap suku Madura disebabkan oleh kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat. Orang Madura yang memiliki etos kerja, keterampilan kerja, dan keuletan yang kuat cenderung lebih sukses di tanah rantau dibandingkan di masyarakat lokal. Mungkin karena gaya berbicara. Orang Madura berbicara dengan lantang, sehingga terdengar kasar di mata kelompok etnis lain. Sifatnya yang keras, suka memaksakan kehendak dan merasa paling mampu dan kuat, bisa sangat merepotkan. Meski begitu, masyarakat Madura sebenarnya adalah masyarakat yang ramah dan sangat taat mengikuti ajaran agamanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ulama terkemuka yang berasal dari suku Madura. Ekotipe Tegalan sebagai basis perekonomian Madura. Keadaan perekonomian masyarakat Madura menghasilkan masyarakat yang unik.
Ciri unik yang patut disebutkan dalam memahami sistem hubungan sosial masyarakat Madura adalah pola pemukiman masyarakat Tanahan Ranjan. Pola permukiman Madura yang dihasilkan menyebabkan hubungan sosial lebih longgar dan mengedepankan etos individualistis dibandingkan dengan permukiman pedesaan di Jawa yang lebih mengedepankan komunalisme. Jika semangat komunisme menciptakan budaya hidup berdampingan dalam masyarakat Jawa, oleh karena itu, pola sosialisasi masyarakat Madura lebih mengutamakan menghasilkan individu yang mandiri, individualistis, dan percaya diri dibandingkan individu yang komunal dan kooperatif. Laki-laki Madura sejak dini diajarkan oleh orang tuanya bahwa untuk menjadi laki-laki harus berani meninggalkan kampung halamannya. Laki-laki tidak disebut laki-laki kecuali dia berani merantau. Jika Anda melihat properti ini dari sudut pandang berbeda, perilakunya sebenarnya berbeda. Ada stereotip bahwa Madura dianggap keras dan barbar oleh kelompok etnis lain jika harus tinggal di rantau dalam jangka waktu yang sangat lama. Apakah stereotip ini benar? Tentu saja tidak semuanya benar. Dari sudut pandang orang Madura, Madura sebenarnya bisa sama baiknya dengan suku lainnya. Orang Madura tangguh dan galak dalam soal harga diri. Bagi Madura, harga diri adalah hal terpenting dalam hidup. Persoalan warisan dan perempuan inilah yang mencederai harga diri masyarakat Madura. Warisan, rumah adat, tanah dan pusaka keluarga merupakan warisan nenek moyang yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Semua anggota keluarga bertanggung jawab mengurus warisan. Bagi Madura, warisan terikat pada harga diri individu dan seluruh keluarga. Tidak semua orang Madura bersikap kasar. Harga diri merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Madura. Sebuah pepatah yang mereka gunakan dalam hidup adalah lebih baik pota tolang atimbang pota mata. Artinya, lebih baik putih mati putih tulang daripada malu putih mata. Perilaku seperti ini tak jarang memunculkan tradisi carok, pertarungan mati-matian yang mengancam harga diri masyarakat Madura. Namun, seiring dengan bertambahnya pendidikan generasi muda di desa-desa terpencil, tradisi ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Dulunya mereka hanya menggunakan kekuatan emosi dan energi, namun kini mereka mampu menyikapi berbagai masalah dengan cerdas. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tidak semua orang Madura bersikap kasar. Beberapa kelompok Madura bagian timur diketahui mempunyai bahasa yang lebih canggih. Pertama, Madura Timur, Sumeneb, dan Pamekasan berbeda dengan Madura Barat, Sampan, dan Bangkalan dalam banyak hal. Masyarakat Madura Timur lebih canggih dalam berbahasa, bersikap, dan budi pekerti dibandingkan dengan masyarakat Madura Barat. Namun, stigma negatif ini juga berlaku untuk kelompok etnis lain di Indonesia, karena semakin banyak orang Madura Barat yang melakukan kekerasan bermigrasi dari wilayah tersebut. Satu hal yang perlu diingat, Madura bukanlah penjajah atau bandit. Hal ini dikarenakan masyarakat Madura melakukan perjalanan secara berkelompok dan kekompakan serta ikatan kekerabatan yang kuat baik di dalam maupun di luar. Suku Madura membuat mereka selalu berkumpul di suatu daerah tertentu, dimanapun mereka berada. Dengan begitu, mereka bisa mewujudkan kampung istimewa Madura di mana saja. Perlu diingat juga bahwa Madura tidaklah sulit. Namun, dia berbicara dengan nada yang sangat tinggi, jadi mungkin dia bukan orang Madura. Orang Madura dicirikan oleh celurit yang dikenal sebagai carok. Oleh karena itu, Madura tergolong kekerasan. Namun, sebenarnya tidak demikian. Masyarakat Madura sangat ramah. Apalagi orang tersebut dikatakan ramah terhadap masyarakat Madura.
Anda pasti tahu kenapa orang Madura mudah diterima di mana-mana. Masyarakat Madura memegang teguh dalam berprinsip dan mempunyai rasa persaudaraan yang kuat. Jika Anda menghormati orang lain, Anda juga akan dihormati. Terlepas dari seberapa keras mereka bekerja dan seberapa kuat mereka dalam menghadapi rintangan yang mereka hadapi, belum lagi seberapa konsisten mereka. Jika keturunan Cina konsisten dengan perkembangan zaman, maka Madura bisa dikatakan konsisten dengan prinsip kebenarannya. Masyarakat Madura merupakan masyarakat nomaden yang tinggal di pelosok Indonesia. Jangan khawatir, dimanapun Anda berada atau dimanapun Anda mengembara, pasti bertemu dengan orang Madura di tempat Anda tinggal. Karena seperti yang sudah disebutkan, Madura adalah Cinanya orang Indonesia, karena Madura ada di mana-mana. Assalamualaikum. Demikianlah telah kita ikuti bersama ya. Itulah Madura. Saya kebetulan dari Madura di ujung timur di Kabupaten Sumeneb. Jadi begitulah Madura. Madura berada di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Bukan hanya di dalam negeri, di Jakarta, bukan hanya di sana, tapi di Kalimantan. Kemudian di luar negeri ada Jepang, Cina, Thailand, ya, India ada, di Arab Saudi yang banyak. Ya. Mereka di luar itu kekompakannya ya, sangat luar biasa. Bersatu, sering mengadakan pengajian-pengajian dengan mengundang dari dai dari Madura atau yang bisa berbahasa Madura. Seperti di Jawa Timur kan banyak kiai yang bisa berbahasa Madura, jadi diundang ke negeri-negeri di mana mereka menempatinya, seperti Jepang, Arab Saudi, dan seterusnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.